Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi mata kuliah kalkulus kita. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita bahas integral rangkap, ya, dimana batasnya itu berupa persegi panjang. Nah, kalau sekarang kita akan bahas integral rangkap, dimana batasnya itu sudah bukan lagi persegi panjang, ya. Jadi batasnya sudah bukan persegi panjang, maka nanti pastinya batasnya itu tidak lagi berupa konstan, ya. Maka di sini dikasih tahu bahwa batasnya sudah bukan lagi bilangan konstan. Oke, kita lihat di sini integral rangkapnya. Bentuk yang pertama, ya, untuk bentuk yang pertama ini dy dx, artinya kita integralkan dulu dia terhadap dy, ya, terhadap dy. Nah, ketika kita integralkan terhadap dy, maka kita harus nyatakan y sama dengan fungsi terhadap x. Ya, jadi kita nyatakan fungsi y ini adalah fungsi terhadap x. Jadi batasnya katakanlah g1 sampai g2 dalam bentuk variabel x. Nah, nanti hasil integral ini pastinya hasilnya dalam bentuk variabel x, ya. Hasilnya dalam bentuk variabel x, tidak ada lagi variabel y-nya. Nah, setelah kita integralkan, pasti nanti tersisa hanya variabel x. Nah, nanti kita integralkan kembali terhadap variabel x dengan batasnya konstan, ya. Nanti hasil akhirnya pastinya konstan. Atau bentuk yang kedua, ya, bentuk yang kedua ini, ya, kita integralkan dulu ini terhadap variabel x. Kalau diintegral terhadap variabel x, maka batasnya ini kita nyatakan x itu adalah fungsi terhadap y, katakanlah hy. Nah, batasnya h1y sampai h2y. Nanti pastinya hasil integral ini sudah tidak ada lagi variabel x, ya, hanya mengandung variabel y. Nah, setelah kita dapatkan hasil integral ini, kita integralkan lagi terhadap y. Nanti hasilnya kita substitusikan ke dalam bentuk konstan, ya, konstanta dari c sampai d. Nah, hasil akhirnya tentunya pasti konstan. Sudah tidak ada lagi variabel x maupun variabel y. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat, ya, contohnya, ya, contoh yang pertama. Nah, di sini kita punya integral 0 sampai 1, kemudian dari integral min x sampai x kuadrat dengan fungsi, ya, fungsi yang akan diintegralkan adalah y kuadrat x. Nah, di mana integralnya diintegralkan dulu terhadap variabel y, nanti hasil akhirnya kita integralkan lagi terhadap variabel x. Oke, jadi langkah pertama kita integralkan dulu terhadap variabel y, ya. Jadi yang bukan y kita anggap konstan. Di sini y kuadrat x. Kita integralkan terhadap y, berarti x adalah konstan, ya. Jadi x konstan, y pangkat 2 diintegralkan jadi y pangkat 3. Ya, karena pangkat 3 maka dibagi 3. Batasnya, batas integralnya min x sampai x kuadrat. Nah, jangan lupa ini adalah nilai y-nya, ya, bukan nilai x-nya. Hasil ini nanti akan kita integralkan lagi terhadap x. Oke, tugas kita sekarang mencari hasil akhir dari ini dulu. Nah, ini kalau seandainya kita ganti y-nya dengan x kuadrat, ya, maka akan kita peroleh x per 3 kali x pangkat 2 dipangkatin 3. Jadi x per 3 dikali x pangkat 2 dipangkatin 3 jadi x pangkat 6, ya. Nah, karena pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Kemudian dikurang ketika y-nya sama dengan min x kuadrat. Bukan min x kuadrat, dan min x, ya, batasnya. Oke. Ketika y-nya adalah min x, maka kita punya x per 3 dikali min x dipangkatkan 3 jadi min x pangkat 3. Nah, seperti ini. Kita tutup dengan dx. Nah, tugas kita coba menyederhanakan terlebih dahulu. X per 3 dikali x pangkat 6 ini menjadi x pangkat 7, ya. X pangkat 1 kali x pangkat 6 x pangkat 7 dibagi 3, atau boleh juga kita nulisnya sepertiga x pangkat 7. Kemudian min kali min kan jadi plus, ya. X kali x pangkat 3 menjadi x pangkat 4 dibagi 3. Nah, boleh juga kita tulis 1 per 3 kali x pangkat 4. Nah, ini akan kita integralkan kembali, nah, namun sekarang terhadap variabel x. Oke, sepertiga x pangkat 7 diintegralkan terhadap x, maka jadi 1 per 3 x pangkat 7 integralnya x pangkat 8, ya, dibagi 8. Tambah 1 per 3
X pangkat 4 diintegralkan terhadap X menjadi X pangkat 5 dibagi 5 atau dikali 1/5. Ya, batas integralnya ya, 0 sampai 1. Nah, coba kita sederhanakan dulu. Ini jadi 1/24 ditambah 1/15 ya, 1/3 kali 1/5, 1/15. Oh, sorry ya, X-nya belum ditulis. Oke, X pangkat 8. Nah, ini X pangkat 5. Nah, batasnya 0 sampai 1. Oke, sekarang ketika X-nya sama dengan 1, ya, kita substitusikan. Ketika X-nya sama dengan 1, maka kita peroleh ya 1/24 kali 1 pangkat 8 tetap 1 ya. Jadi hasil 1/24, 1/15 dikali 1 pangkat 5 tetap 1. Jadi hasilnya 1/15. Dikurang ketika X-nya 0. Nah, ini lebih mudah nih. Kalau X-nya 0, ya tentunya pasti hasilnya 0 ya, karena 0 pangkat 8 0, 0 pangkat 5 juga 0. Jadi hasilnya pasti 0 tambah 0, 0. Nah, hasil akhir seperti ini, 1/24 tambah 1/15. Nah, bisa kita jumlah ya, 1/24 tambah 1/15 hasilnya adalah, nanti bisa kita jumlah, samakan penyebut ya, kita samakan jadi seperberapa. Oke, kita samakan penyebut ya, kita buat ini sama-sama 1/120 ya, berarti ini kita kali 5 ya, kita kali 5. Nah, ini kita kali 8 ya. Nah, sama dengan 13/120 ya. Jadi hasil integralnya adalah 13/120. Oke, kita ke contoh soal berikutnya ya. Nah, masih tentang materi yang sama, sudut rangkap, di mana daerahnya itu sudah ada variabel X-nya, batasnya tidak lagi berupa konstan. Nah, di sini kita masuk ke integral, ada fungsi trigonometri ya. Di review sedikit bahwa integral dari cos X dx ya, ini sama dengan sin X. Kemudian integral dari sin X dx. Nah, integral dari sin X adalah min cos X. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mengintegralkan ini ya, X kali sin Y diintegralkan terhadap X, maka Y kita anggap konstan. Nah, integral 0 sampai V/3 dari X sin Y terhadap X. Jadi sin Y ini konstan. Sin Y konstan. Ya, X ini kan X pangkat 1, jadi diintegralkan jadi X pangkat 2 dibagi 2 gitu ya. Jadi kita hanya mengintegralkan X pangkat 1 saja karena diintegralkan terhadap X. Jadi Y-nya adalah konstan dianggapnya. Batas integralnya adalah 0 sampai cos Y. Ya, 0 sampai cos Y. Nah, 0 sampai cos Y ini adalah nilai X, jangan lupa ya, batas X. Nanti hasil ini ya, hasil ini akan kita integralkan kembali terhadap variabel Y. Nah, gini. Oke, coba kita cari ya. Nah, agak ke kiri sedikit nih. Kalau seandainya ya, jika seandainya kita ganti X-nya ya, terhadap cos Y, maka kita punya sin Y per 2 dikali X kuadrat. Nah, X diganti dengan cos Y jadi cos kuadrat Y. Dikurang ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0 jelas di sini kan 0 pangkat 2 0 ya. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil ini akan kita integralkan lagi terhadap Y sekarang. Ya, hasil dari ini semua akan kita integralkan lagi terhadap Y. Namun kita perlu sederhanakan dulu. Jadi integral 0 sampai V/3 dari sin Y kali cos kuadrat Y per 2 atau setengah kali sin Y dikali cos pangkat 2Y ya, nulisnya boleh cos kuadrat Y, boleh juga cos Y dipangkatkan 2. Nah, dikurang 0 nggak usah kita tulis ya, nah seperti ini. Oke, kita akan integralkan ini terhadap Y, jadi semuanya sudah variabel Y, tidak ada lagi variabel X. Nah, langkah berikutnya untuk mengintegralkan ini, maka ini ada bentuk perkalian sin Y dengan cos Y dipangkatkan 2. Jadi ini yang dipangkatkan ini, idenya kita nyatakan dalam bentuk pakai pemisalan ya, katakanlah ini U ya. Jadi kita misalkan, nah di sini saja, misal U nya adalah cos Y. Nah, U nya cos Y.
maka kita akan nanti ganti variabel y terhadap u. Jadi kalau u-nya adalah kosy, maka nanti dy-nya gimana? Oke, kita turunkan u, maka menjadi du. Kita turunkan terhadap d ya. Nah, turunan cos y adalah min sin y ya, kali dy. Aslinya seperti ini, du dy. Nah, sekarang kita butuh di sini, kalau kita lihat berarti dy ini sama dengan du dibagi min sin y. Ya, kita tukar tempat. Atau boleh juga kalau kita lihat di soal ini kan ada sin y, ada dy. Nah, jadi kita bisa nyatakan sin y dy. Nah, sin y dy. Tapi kagak ada minnya. Minnya kita kasihkan ke ruas kiri, jadi min du. Jadi kita punya persamaan pertama, u ganti menjadi cos y. Nah, sin y dy nanti akan menjadi min du. Kemudian batas 0 sampai pi per 3 ini adalah batas untuk variabel y. Nah, sekarang kan kita akan rubah dia ke dalam bentuk variabel u ya. Jadi kalau seandainya saya tuliskan, jadi integral setengah cos y itu adalah u, jadi u pangkat 2, sin y dy adalah min du, jadi min du. Nah, seperti ini. Jadi integralnya sudah menjadi bentuk dalam bentuk variabel u, dan dia bentuknya jadi lebih sederhana. Namun batasnya apa? Enggak lagi 0 sampai pi per 3. Nah, kita tuliskan di sini batasnya. Ya. Untuk batas, ya, batas ketika y ya sama dengan 0, maka u-nya sama dengan apa? Kita lihat dari sini. Nah, kan u itu cos y. Sehingga ketika y-nya 0, u-nya jadi cos 0. Cos 0 itu 1. Ya. Kemudian ketika y sama dengan phi per 3, maka u-nya berapa? Nah, ketika y adalah phi per 3, maka u sama dengan cos phi per 3. Phi per 3 ini kan 60 derajat ya, karena phi radian adalah 180 derajat. Dibagi 3 jadi 60 derajat. Maka u-nya adalah cos 60 derajat adalah setengah. Nah, batasnya yang tadinya 0 sampai pi per 3 menjadi 1 sampai setengah. Jadi 1 sampai setengah. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita integralkan ya, bentuk setengah ya, min setengah u pangkat 2. Integralnya adalah min setengah dikali u pangkat 3 dibagi 3 ya. Nah, batasnya 1 sampai setengah. Nah, sekarang coba kita cari ketika u-nya adalah setengah, kemudian dikurang ketika u-nya sama dengan 1. Atau mungkin lebih baik kita sederhanakan dulu nih. Jadi min setengah kali sepertiga adalah min 1/6. U pangkat 3, batasnya 1 sampai setengah. Oke, jadi min 1/6 dikali u pangkat 3, kalau diganti setengah, u-nya jadi 1/3 pangkat 1/2 pangkat 3. Setengah pangkat 3 adalah 1/8. Dikurang ketika u-nya sama dengan 1, ya jadi 1 pangkat 3 tetap 1. Maka kita punya min 1/6 dikali 1/8 dikurang 8/8 ya, jadi min 7/8. Nah, kalau kita kalikan jadi 7/48 ya. Ya, jadi 7/48. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kalau seandainya nanti soalnya itu diberikan dalam bentuk gambar ya. Nah, kalau tadi kita sudah dalam bentuk integral ya, tinggal kita kerjakan. Nah, sekarang nanti kalau seandainya dalam bentuk gambar, nah gimana tahapan-tahapannya. Oke, materinya yang jadi permasalahan sekarang ya beda dengan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu adalah batasnya itu bentuknya persegi panjang. Nah, kalau sekarang batasnya bentuknya tidak persegi panjang. Tidak persegi panjang, jadi berupa bangun datar yang selain dari persegi panjang. Mungkin nanti bisa segitiga atau lingkaran atau mungkin bentuk yang lain. Oke, umpama kita ada dua tipe batasan dari daerah asalnya ya. Tipe yang pertama ya, kita lihat tipe yang pertama. Nah, kita punya batas x-nya ini adalah konstan. Batas x-nya konstan dari A sampai B. Tapi batas y-nya itu berupa fungsi ya.
berupa fungsi. Jadi kalau batas X jelas dari kiri ke kanan, berarti dari A ke B. Tapi kalau batas yang Y-nya kita lihat ambil dari bawah ke atas ya. Jadi G1 sampai G2 ya, batasnya. Kemudian bisa juga yang jadi, kalau tipe yang pertama ini, daerah yang pertama, yang jadi variabel ya adalah X-nya ya, variabel bebasnya. Jadi nilai Y ini bergantung pada nilai X ya, nilai Y bergantung pada nilai X. Tapi untuk daerah yang kedua ini ya, batas yang kedua, nah ini yang menjadi variabel adalah Y-nya ya. Awalnya Y-nya konstan, nah nanti X-nya tuh nyatakan dalam bentuk Y ya. Nanti dari kiri ke kanan ya, dari X yang kiri ya ini H1Y sampai X yang kanan ya ini H2Y ya, dimana Y-nya konstan A sampai D. Atau kalau misalnya kita bikin partisi untuk daerah yang warna biru ini, kalau kita bikin partisi seperti ini, partisinya seperti ini. Nah ini sangat jelas ya, kalau partisinya yang warna merah ini kita geser dari A sampai B, maka G1 selalu ada di bawah G2 ya. Jadi nyatakan kalau seandainya bentuk seperti ini, nyatakan Y dalam bentuk X. Tapi kalau seandainya dalam bentuk kurvanya itu dia berbentuk ke atas ya. Nah ini kita partisinya mendatar. Partisi mendatar. Ini partisinya kalau seandainya kita geser-geser, nah kita geser-geser gitu ya. Posisi H1 selalu di kiri H2. Jadi batasnya H1 sampai H2 ya batasnya. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat teorema berikut. Ya, teorema untuk tipe yang pertama. Nah, tipe yang pertama ya, batas Y-nya kita nyatakan dalam bentuk fungsi terhadap X. Ya, jadi yang pertama kali kita integralkan ya batas Y. Ya, karena Y itu dalam bentuk variabel X, bukan konstan. Jadi tipe yang pertama ya kita perlu garis bawahi adalah Y ya, yang pertama kali kita integralkan. Kenapa? Karena Y ini nilainya bergantung pada X ya, nilai Y di daerah yang pertama, nilai Y itu bergantung pada nilai X. Nah begitu pula sebaliknya untuk daerah yang kedua. Untuk daerah yang kedua ya, atau daerah tipe yang kedua, kalau kita perhatikan nilai X ini, nilai X bergantung pada Y, maka yang kita integralkan terlebih dahulu adalah X terlebih dahulu. Karena X nilainya bergantung pada Y, maka kita X dulu integralkan baru Y gitu ya. Nah ini kalau seandainya kita gambar ya, seperti yang tadi saya sampaikan, baik tipe 1 maupun tipe 2, kalau kita buat partisi, nah contoh di tipe yang pertama ya, kalau kita buat partisi nah, nilai Y ini semuanya bergantung dari kiri ya sampai kanan, A sampai B, nilai Y itu bergantung sama nilai X ya, nilai Y bergantung sama nilai X. Beda dengan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya nilai X itu konstan, jadi kalau nilai X maupun nilai Y konstan, jadi X nya itu X ini Y, X nya dari A sampai B, Y nya dari C sampai D. Ini materi sebelumnya, dimana daerahnya tuh berbentuk persegi panjang. Segini ya. Nah ini daerahnya kan seperti ini. Nah daerahnya seperti ini. Nah ini daerah R nya. Ini materi sebelumnya. Jadi berapapun nilai X nya, Y nya tetap C sampai D gitu ya, nggak berubah ya. Berapapun X nya ya, berapapun Y nya, X nya juga demikian, tetap dari A sampai B ya, nggak berubah. Tapi kalau bentuknya seperti ini, nggak berbentuk persegi panjang. Nah kalau kita lihat batas yang lurusnya adalah yang X A sampai B, tapi yang melengkung ini adalah batas Y nya. Jadi Y bergantung sama X. Jadi yang kita integralkan terlebih dahulu adalah variabel Y nya dulu ya. Nah, untuk lebih jelas coba kita lihat contoh berikut. Kita akan integralkan
fungsi X kali Y, di mana daerah R-nya itu berbentuk seperti ini, yang diarsir. Nah, yang diarsir nih. Ya, daerah R-nya itu seperti yang diarsir, di mana batasan Y-nya, ya, batasan Y-nya itu berupa fungsi ya, terhadap variabel X, setengah X, dan Y sama dengan akar X. Ya, ini Y sama dengan akar X, dan ini adalah Y sama dengan setengah X. Dan batas X-nya konstan, 2 sampai 4. Maka nanti cara mengintegralkannya, siapa yang bergantung? Yang bergantung adalah Y, berarti Y dulu yang akan kita integralkan. Jadi integral R X kali Y dA itu sama dengan integral X kali Y. Nah, dA-nya itu siapa dulu yang akan kita integralkan? Tadi yang bergantung adalah Y, karena Y bergantung pada X nilainya. Jadi kita buatkan adalah dy dulu, baru nanti dx. Ya, apalagi di sini jelas X-nya tuh konstan 2 sampai 4. Jadi X-nya yang paling luar nih batasnya 2 sampai 4. Tapi untuk batas Y-nya itu nyatakan dalam variabel X. Nah, nyatakannya gimana? Kita lihat tadi konsepnya ya atas, dari bawah sampai ke atas ya. Batas bawahnya G1, batas atasnya G2. Nah, kalau ini berarti batas bawahnya ini adalah kurva yang garis lurus, yang warna biru adalah setengah X. Nah, setengah X. Nah, batas yang atasnya ini adalah yang warna merah muda. Ya, ini persamaannya Y sama dengan akar X. Jadi ini akar X. Nah, seperti ini. Ya. Intinya kita harus bisa membuat jadi seperti ini ya. Nanti kalau saya udah seperti ini, kita tinggal ya perkuat pengetahuan kita tentang integral ya. Coba kita integralkan. Yang pertama kita integralkan ini terhadap variabel Y. Oke, XY diintegralkan terhadap Y, maka X-nya konstan. Jadi hasilnya adalah X, Y-nya pangkat 1 diintegralkan terhadap Y, jadi Y pangkat 2 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini integral yang paling luar masih ada 2 sampai 4. Batas integralnya adalah setengah X sampai akar X. Nanti tugas kita mencari dulu hasil ini berapa. Nah, dapat hasilnya kita integralkan lagi terhadap X nanti. Nah, gini. Oke, selanjutnya coba kita substitusikan ketika Y sama dengan akar X. Jadi 2 sampai 4. Ketika Y sama dengan akar X, maka kita punya X per 2, Y-nya diganti akar X jadi akar X pangkat 2. Akar X pangkat 2 adalah X ya. Karena akar X dikuadratin ya X. Dikurang ketika Y-nya sama dengan setengah X. Jadi X per 2 dikali setengah X kuadrat. Menjadi 1/4 X pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Tugas kita coba sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita mengintegralkan terhadap X ya. Oke, jadi integral 2 sampai 4 X per 2 kali X jadi X kuadrat per 2. X per 2 kali seperempat dikali X kuadrat jadi X pangkat 3 ya, dibagi 8 atau 1/8 X pangkat 3 ya, atau X pangkat 3 per 8. Nah, seperti ini. Coba sekarang kita integralkan. X pangkat 2 integralnya kan X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dibagi 3 masih ketemu 2 jadi dibagi 6 ya, karena 2 kali 3 6. Dikurang X pangkat 3 integralnya X pangkat 4 berarti dibagi 4. Nah, ada 8 di sini berarti kita kali 8 4 jadi 32. Nah, batasnya 2 sampai 4. Oke, coba kalau X-nya kita substitusikan sama dengan 4, maka kita punya 4 pangkat 3 itu 64 per 6. 4 pangkat 4 ya, 4 pangkat 4 itu 128 ya. Ya, 128. 256 ya. 256 per 32. Oke, dikurang ketika X-nya sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 3 8 per 6 dikurang 2 pangkat 4 16 per 32. Nah, seperti ini. Coba kita sederhanakan ya.
Ini bisa dibagi 2 jadi 32/3. Ini bisa dibagi ya dengan 32, 2/5, 2/8, 2/3, 8 ya. 256 bagi 32, 8. Dikurang 8/6, masing-masing bisa dibagi 2 jadi 4/3. 16/32 itu 1/2. Oke. 3/2 dikurang 4/3 menjadi 28 ya. 28/3. Dikurang 8, kemudian ditambah setengah. Oke, 28/3 dikurang 8. 8 ini kan 24/3 ya. Jadi 28 dikurang 24 jadi 4/3. Ditambah 1/2, kita buat jadi per 6, samakan penyebut. Jadi ini kita kali 2 jadi 8. Kita kali 3 jadi 3. Jadi kita punya 11/6 ya. Nah, jadi hasil dari integral yang ditanya ini adalah 11/6. Nah, oke. Sekarang bentuk sebaliknya adalah variabel x kita nyatakan dalam bentuk x itu dinyatakan sebagai fungsi terhadap y ya. Di mana y-nya konstan ya, dari c sampai d ya. Jadi ini kita coba praktekkan sama seperti soal ini ya. Namun kalau soal ini kita integralkan itu terhadap y, namun soal ini sepertinya harus kita integralkan dulu terhadap variabel x ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, jelas sekali ya di sini y-nya konstan tuh ya. Y-nya dari 1 sampai 3. Tapi x-nya tidak ya. Oke, di contoh yang ini ya, selanjutnya nah kita diberikan fungsi yang akan diintegralkan, di mana daerah A-nya ini sebagai batas integralnya itu berupa bidang segitiga ya. Nah, kita perhatikan, kita coba ambil partisinya mendatar. Nah, berarti daerah yang konstan itu jelas y-nya dari 1 sampai 3 ya. Berarti nanti integralnya ini bisa kita tuliskan 1 sampai 3 dy. Nah, sementara yang berubah itu adalah yang variabel x-nya ya, kita nyatakan dalam bentuk variabel y. Jadi x nyatakan dalam variabel y. Kita lihat partisinya yang paling kiri ini adalah ada pada batasan garis miring dari titik min 2,3 sampai titik 0,1. Ini berupa garis y sama dengan min x tambah 1. Tapi bukan ini yang kita minta ya, karena kan kita maunya x sama dengan berapa y. Nah, jadi yang kita ambil yang ini ya, kita rubah jadi x sama dengan sekian y, atau x adalah fungsi dari y, bukan y fungsi dari x ya. Jadi kita ambil x sama dengan fungsi dari y. Jadi yang kiri adalah x sama dengan 1 min y. Nah, jadi batas bawah ini 1 min y. Sementara partisinya sebelah kanan ini ada di garis yang menghubungkan dua titik ya, 2,3 dan titik 0,1. Ini garis y sama dengan x tambah 1. Tapi karena kita ingin nyatakan x sama dengan sekian y, maka kita ambil adalah yang fungsi yang bawah ini. Ya, jadi y sama dengan x tambah 1 kalau kita rubah menjadi x sama dengan y min 1. Jadi batasan x-nya adalah y min 1, batas atasnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi integralnya 1 sampai 3 untuk variabel y dan 1 min y sampai y min 1 untuk variabel x. Yang akan diintegralkan adalah 2x min y pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita integralkan maka dapat hasilnya 1 sampai 3. Hasil integral 2x min y kuadrat terhadap x adalah, berarti 2x integralnya adalah x pangkat 2. Y kuadrat diintegral terhadap x, berarti y kuadrat ini konstan. Kalau diintegral terhadap x maka jadi y kuadrat x. Batasnya 1 min y sampai y min 1. Ini batas untuk variabel x-nya. Jadi nanti tugas kita mencari hasil ini dulu. Hasilnya berapa, kita akan integralkan lagi terhadap y. Nah, seperti ini. Coba ini kita ganti. Nah, yang kita ganti hati-hati, bukan y, tapi x-nya ya, karena kan ini batas x. Ya. Jadi sama dengan, kita ke bawah, integral 1 sampai 3. X-nya kita ganti y min 1, maka kita punya y min 1 kuadrat.
dikurang y kuadrat kali x, x-nya ganti dengan y min 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurang ketika x-nya sama dengan 1 min y. Nah, 1 min y dikuadratin ya, x kuadrat, jadi x-nya diganti dengan 1 min y, jadi 1 min y pangkat 2 dikurang y kuadrat x, x-nya adalah 1 min y. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita menyederhanakan dulu ya. Ya, kita uraikan dulu agar jadi sederhana. Y min 1 dikuadratkan adalah y kuadrat minus 2y plus 1 dikurang, ini jadi y kuadrat kali y pangkat 3 min y kuadrat kali min 1 jadi plus y kuadrat. Kemudian dikurang oleh 1 min y dikuadratkan jadi 1 min 2y plus y pangkat 2 dikurang, ini kalau kita kalikan y kuadrat kali 1 y pangkat 2 min y kuadrat kali min y jadi plus y pangkat 3. Nah, seperti ini dy. Nah, kalau kita perhatikan ini 1 dikurang 1 kan habis ya. Y kuadrat dikurang y kuadrat habis juga. Min 2y dikurang min 2y juga habis. Kemudian ya selesai ya, tinggal ini aja. Jadi kita punya integral 1 sampai 3 min y pangkat 3 dikurang y pangkat 3 jadi min 2 y pangkat 3. Y kuadrat min dari min y kuadrat, nah, atau bisa juga y kuadrat tambah y kuadrat ya, menjadi plus 2y kuadrat. Oke, jadi fungsinya cukup seperti ini. Nah, sekarang coba kita integralkan terhadap y. Min 2y pangkat 3 diintegralkan jadi min 2y pangkatnya jadi 4 dibagi 4. 2y kuadrat diintegralkan terhadap y menjadi 2y pangkat 3 dibagi 3. Batasnya 1 sampai 3. Nah, ini bisa disederhanakan jadi setengah ya. Ya, jadi setengah. Oke. Kalau kita ganti y-nya, ya kita substitusikan y sama dengan 3, maka kita peroleh min setengah 3 pangkat 4 adalah 81 ya. Ditambah 2/3 dikali 3 pangkat 3 27. Dikurang ketika y-nya 1. Nah, kalau y 1 gampang kita ambil koefisiennya aja ya. Jadi min setengah tambah 2/3. Nah, seperti ini. Coba kita sederhanakan jadi min 81/2. 27 dibagi 3 bisa ya, jadi 9. 9 kali 2 18. Min dari min setengah jadi plus setengah. Min dari 2/3 jadi min 2/3. Min 81 tambah setengah jadi min 80 ya. Min 80/2. Tambah 18 min 2/3. Nanti jadi min 40 ya. Min 40 tambah 18 jadi minus 22 ya. Kurang 2/3. Nah, jadi kita punya minus 6/3 dikurang 2/3. Ya, jadi kita punya hasilnya min 68/3. Ya, jadi untuk soal ini hasil integralnya adalah min 68/3. Oke, kita ke contoh berikut ya. Di sini kita ada dipinta untuk tentukan integral rangkap 2 di mana daerah R-nya ini daerah tertutup ya antara parabola y sama dengan setengah x kuadrat yang warna merah dan garis lurus ya merupakan persamaan y sama dengan 2x. Nah, ada dua gambar, sebenarnya gambar sama, tapi kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama kalau partisinya tegak seperti ini. Nah, kalau partisinya tegak berarti kita gunakan atas bawah ya. Jadi batas bawah sampai atas. Jadi ini yang jadi variabel nanti x-nya ya. Nah, kemudian bisa juga partisinya mendatar ya. Jadi nanti kita gunakan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan berarti nanti variabelnya adalah y-nya gitu ya. Oke, coba kita gunakan yang tipe pertama dulu. Nah, kalau kita gunakan tipe pertama, ya tipe pertama partisinya tegak, maka nanti integral ya r, ya di sini katakanlah fungsi f x, y-nya, di sini dA. Maka nanti untuk yang bentuk pertama ini, yang paling luar itu adalah ya kita gunakan
karena tegak berarti kan atas bawah, berarti Y kan. Nah, berarti kita anggap yang Y ini nanti sebagai batas yang integral yang di dalam ya, integral yang di dalam. Nah, seperti ini. Jadi ini dy-nya. Nah, sementara yang luar adalah X. X-nya itu mana? X-nya itu dari yang paling kiri sampai paling kanan. Daerah yang diarsir ini dari yang paling kiri adalah 0 X-nya, yang kanan adalah angka 4, 0 sampai 4. Sementara yang batas Y-nya, nah batas Y kan dari bawah sampai atas lah dari partisinya. Yang bawahnya itu Y sama dengan setengah X. Ya, jadi ini setengah setengah X kuadrat ya. Nah, sementara yang batas atasnya adalah Y sama dengan 2X. Ya. Nah, seperti ini. Yang akan diintegralkan adalah fx, y. Fx, y. Oke, jadi seperti ini ya untuk yang bentuk yang kiri. Jadi kita gunakan integral luarnya X, integral dalamnya adalah Y. Nah, fungsinya itu karena kita ingin mencari luas ya, kan kita mencari luas nih, bukan mencari volume ya. Nah, jadi kita anggap saja di sini konstan 1 ya. Kita mencari luas. Nah, ini kalau kita kerjakan, nah, coba kita hapus dulu ya, kita kerjakan sampai dapat, maka ini integral 1 kan konstanta terhadap Y, maka hasilnya Y. Batas integralnya setengah X kuadrat sampai 2X, tapi ini harus kita integralkan lagi terhadap X ya, dengan batas 0 sampai 4. Oke. Kalau Y-nya 2X, maka hasilnya ya 2X. Kalau Y-nya setengah X kuadrat, ya jelas setengah X kuadrat. Kita integralkan 0 sampai 4 dx. Nah, 2X diintegralkan terhadap X adalah X pangkat 2. Setengah X pangkat 2 diintegralkan kan jadi X pangkat 3 dibagi 3. Jadi ini 1/6 ya, setengah kali 1/3. X pangkat 3. Batasnya 0 sampai 4. Coba kita hitung, ketika X 4 maka kita punya 16. Ketika X 4 jadi 4 pangkat 3, 64 per 3. Dikurang ketika X 0 tentu 0 ya. Oke, jadi kita punya hasilnya 16 ya, dikali 3, 48 ya. Sorry, ini tadi 6 ya. Kan 3, 6. Oke, ini bisa disederhanakan. Bagi 2 ya. Jadi 32 per 3. Nah, kita bikin per 3 jadi 48 per 3 dikurang 32 per 3, maka kita punya hasilnya 16 per 3 ya luasnya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya kita gunakan bentuk yang kanan, apakah hasilnya sama? Ya, kita coba ya. Coba kita garis dulu. Coba kita batasi dulu. Oke, sekarang kalau seandainya kita gunakan yang kanan, berarti kita partisinya mendatar. Nah, kita gunakan nanti X-nya X kiri sampai X kanan. Berarti nanti luasnya itu sama dengan, nah ini yang bagian dalamnya itu adalah X sama dengan berarti dx ya. Batas kirinya adalah X sama dengan setengah Y, berarti ini setengah Y. Batas yang kanannya ini adalah akar 2Y. Nah, seperti ini. Sementara yang dy-nya adalah batas Y. Luas yang diarsir ini, daerah yang diarsir itu kalau kita perhatikan dari gambar, itu mulai dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 8. Nah, seperti ini. Nah, karena pertanyaan luas, maka kita anggap ini konstan 1 ya. Oke, sekarang kita tinggal mengintegralkan terhadap Y terlebih dahulu. Satu, integralnya Y, batasnya adalah setengah Y sampai akar 2Y. Nah, kita akan cari hasilnya berapa. Nanti kita integralkan lagi terhadap Y. Nah, dengan batas 0 sampai 8 dy. Oke, kalau kita hitung, Y-nya diganti. Oh, sorry, ini bukan Y ya. Kan integral terhadap X, makanya ini jadi 1X.
Oke, 1x. Nah, kalau x nya diganti dengan akar 2y, maka kita dapat akar 2y dikurang ketika x nya diganti dengan setengah y. Ya, jadi setengah y. Kita integralkan terhadap y sekarang. Nah, integral akar 2y ya terhadap y. Nah, kalau kita tuliskan akar 2y itu kan 2y pangkat setengah ya, integral ya 2y pangkat setengah. Ini hasil integralnya adalah 2y pangkatnya bertambah 1 jadi 3/2, berarti di sini dibagi dengan 3/2 dikali turunan 2y, yakni 2 ya. Nah, ini bisa dicoret 2 dengan per 2 nya, jadi kita punya 1/3 dikali 2y pangkat 3/2 atau 2y akar 2y, seperti ini ya, karena 2y pangkat 3/2 sama dengan 2y pangkat 1 dikali pangkat setengah gitu ya. Ini hasil integral dari akar 2y dikurang integral setengah y adalah y pangkat 1 integral y pangkat 2, berarti dibagi 2. Nah, setengah dikali setengah berarti jadi 1/4. Nah, batasnya 0 sampai 8. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita ganti ya, kita substitusikan y nya 8. Maka kita punya 1/3, 2 kali 8 16, 2 kali 8 16 diakarin 4 kurang 1/4 kali 8 kuadrat 64 dikurang ketika y nya 0 sudah pasti 0 ya. Nah, coba kita hitung, jadi ini 64/3 dikurang 64/4. Nah, kalau 64 nya kita keluarkan, jadi tersisa di sini 1/3 dikurang 1/4 ya, jadi kita punya 64 dikali 1/3 kurang 1/4 sama dengan penyebut jadi 1/12, jadi 4 min 1 4 min 3 ya. Jadi kita punya 64 dikali 1/12, jadi 64/12. Nah, masing-masing bisa dibagi 4. 64 dibagi 4 16, 12 bagi 4 3, jadi hasilnya 16/3, sama dengan cara yang pertama tadi ya. Jadi bisa ya kita gunakan cara yang pertama, kita buat partisinya tegak, atau bisa juga kita buat partisinya mendatar. Tapi yang mana yang lebih mudah sepertinya yang kalau kita gunakan kasus ini partisinya yang tegak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian latihan ya. Bagian latihan nomor 1, kita review dari materi yang tadi. Kita bahas coba pelan-pelan ya, bareng-bareng. Tentukan tiap integral berikut ya, integral rangkap berikut. Integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 3 dari x kuadrat dy dx. Jadi kita cari dulu integral terhadap y ya. 0 sampai 1. Integral x kuadrat terhadap y apa? Ya, karena diintegralkan terhadap y, maka selain y konstan, berarti x kuadrat ini konstan. Jadi integral x kuadrat terhadap y hasilnya adalah x kuadrat diintegralkan terhadap y. Jadi x kuadrat ini konstan karena bukan y ya. Maka kalau konstan diintegralkan terhadap y, jadi konstanta itu tinggal dikali y. Batasnya 0 sampai 3x. Nah, dx. Nah, sekarang setelah diintegralkan kita cari dulu hasilnya. Jangan langsung diintegralkan lagi ya. Coba kita cari hasilnya. X kuadrat y kita, karena batasnya tadi y, maka kita ganti, substitusikan y nya dengan 3x dan y disubstitusikan dengan sama dengan 0. Maka kita punya ketika y nya 3x, maka kita punya x kuadrat kali y nya 3x. Dikurang ketika y nya sama dengan 0, berarti x kuadrat dikali 0. Nah, seperti ini. Ini mah jelas 0 ya. Jadi hasilnya sama dengan integral 0 sampai 1. Hasil dari ini adalah x kuadrat kali 3x, jadi 3x pangkat 3 ya.
Nah, sekarang kita coba lagi integralkan 3x pangkat 3 diintegralkan terhadap x. Ya, hasilnya jadi 3x pangkatnya bertambah 1. Jadi berapa? Jadi 4, kemudian dibagi 4. Nah, batasnya 0 sampai 1. Selesai. Nah, tinggal kita substitusikan. 3/4 dikali ketika x-nya 1, maka jadi 1. Karena 1 pangkat 4. Ketika x-nya 0, ya tetap 0 ya. 0 pangkat 4, 0. Jadi dapatlah 3/4 dikali 1 min 0. Atau 3/4 kali 1. Hasil akhirnya adalah 3/4. Nah, ini untuk soal 1 bagian A. Oke, kita lanjut ke soal bagian B. Ya, soal bagian B. Kita integralkan dulu yang dalam. Ya, ini kita integral terhadap x. Jadi integral min 1 sampai 3. Integral x kuadrat terhadap x jadi x pangkat 3 dibagi 3. Sementara integral y kuadrat terhadap x jadi apa tadi? Karena diintegral terhadap x, maka selain x konstan. Ya, selain x adalah konstan. Maka y kuadrat ini konstan. Diintegral terhadap x, maka hasil integralnya y kuadrat x. Gitu ya. Nah, batasnya 0 sampai 3y. Nah, ini kita cari dulu hasilnya berapa. Ya, nanti kita integralkan lagi terhadap y. Gitu. Nah, sekarang coba kita integralkan. Kita substitusikan. Ya, karena tadi diintegralkan terhadap x, maka ini x-nya yang kita ganti terhadap ini ya, angka-angka ini. Jadi x sekarang kita ganti dengan 3y, maka kita punya 1/3 dikali 3y pangkat 3 ditambah y kuadrat x, x-nya ganti dengan 3y. Nah, ini dikurang ketika x-nya sama dengan 0. Ada pasti 0 ya. Sudah pasti 0. Nah, ini. Nah, tugas kita sekarang menyederhanakan bentuk ini dulu sebelum kita integralkan. 1/3 dikali 3 pangkat 3 27 ya. 27 ya dipangkati 3 ya y pangkat 3. Masih harus dibagi 3. Nah, berarti ini 9 ya. Nah, coretnya langsung 9. Jadi 9 y pangkat 3. Ditambah y kuadrat kali 3y. Jadi 3 y pangkat 3 dy. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Ya, jangan buru-buru diintegralkan. 9 y pangkat 3 tambah 3 y pangkat 3 kan ini menjadi 12 y pangkat 3. Nah, baru ini kita integralkan karena sudah sederhana. 12 y pangkat 3 integralnya 12 y pangkatnya bertambah 1 jadi 4. Nah, dibagi 4. Batas integralnya min 1 sampai 3. Nah, sekarang kita coba ketika y-nya diganti dengan 3. Tapi ini kita sederhanakan dulu ya, 12/4 kan 3. Jadi kita punya 3 y pangkat 4. Ya, y-nya 3, berarti 3 pangkat 4. Dikurang ketika y-nya min 1, berarti 3 y min 1 pangkat 4. Nah, kalau kita hitung jadi 3 kali 81 243 dikurang 3 kali 1 nih ya, min 1 pangkat 4 kan 1, jadi tetap min 3. Maka hasil akhirnya adalah 240. Ya, jadi untuk 1B ya hasilnya adalah 240. Oke, kita lanjut ke bagian C ya. Nah, ini ada integral eksponen. Kita review dulu ya, integral eksponen itu rumusnya apa. Jadi integral eksponen X ya, itu hasilnya ya eksponen X tambah C. Tapi apabila ada konstantanya di situ jadi eksponen umpamanya AX dx, maka hasilnya adalah eksponen AX dibagi dengan turunan AX adalah A. Nah, seperti ini ya. Rumus untuk integral eksponen. Nah, sekarang kita punya seperti ini. Kita akan integralkan yang dalam dulu. Diintegralkan terhadap Y. Ya, diintegralkan terhadap Y. Kan ini nggak ada Y-nya ya. Nah, berarti ini konstan. Kalau diintegralkan terhadap Y jadi E pangkat min X kuadrat kali Y. Nah, gini. Batasnya min X sampai X. Nanti tugas kita cari dulu hasil ini. Nanti baru diintegralkan terhadap X.
Oke, kalau kita cari ya, ini kan tadi terhadap y, maka y variabelnya. Kita ganti y dengan x, maka kita punya eksponen min x kuadrat, eksponen min x kuadrat kali y nya adalah x dikurang ketika y sama dengan min x. Nah, seperti ini. Boleh juga nulisnya eksponen min x kuadrat kali x dikurang eksponen min x kuadrat kali min x. Ya, tadi kepanjangan. Kita langsung keluarkan saja eksponen min x kuadratnya ya. Jadi cukup kita rubah y-nya dengan x dan y dengan min x. Nah, ini hasilnya nanti akan kita integralkan terhadap x dengan batas 0 sampai 2. Nah, coba ini masih bisa disederhanakan ya. X dikurang min x kan 2x. Jadi 2x dikali eksponen min x pangkat 2 dx. Integralnya 0 sampai 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat eksponennya pangkatnya di sini min x kuadrat. Ya, min x kuadrat. Jadi kita misalkan ini sebagai u dulu ya, pakai pemisalan. Jadi misal, nah, di sini kita tulisnya misal ya u sama dengan min x kuadrat. Ya, maka ini jadi u nanti. Integral ini jadi u, eksponen u. Nah, seperti ini. Tapi bagaimana sih dengan dx? Nah, agar muncul dx maka ruas kiri dan kanan kita turunkan. U turunannya du. U turunannya du. 1 du boleh. Min x kuadrat turunannya min 2x dx. Nah, gini. Ya, aslinya tuh seperti ini. U diturunkan terhadap x adalah du dx. Turunan min x kuadrat adalah min 2x. Jadi kita coba pindahkan ke ruas kanan jadi min 2x dx. Nah, seperti ini. Kita lihat ada minnya nggak di sini? Nggak ada ya. Tidak ada tanda min di sana. 2x ada, dx juga ada. Jadi yang ada 2x dan dx. Jadi 2x dan dx kita biarkan. Nah, minnya nggak ada, maka kita kali min kedua ruas. Kita kali min kedua ruas, maka kita peroleh yang ruas kiri min du, ruas kanan 2x dx. Ya, kita ambil yang bagian pertama dan bagian terakhir ini. Min x kuadrat ganti u, 2x dx kita ganti min du ya, min du. Nah, seperti ini. Jadi integralnya jauh lebih sederhana. Sekarang batasnya. Nah, ini 0 sampai 2 adalah batas x. Sekarang kita akan cari batas untuk u ya. Batasnya. Batas x, batas u. Kalau x-nya 0, maka u-nya berapa? Nah, kita ambil dari pemisalan tadi, hubungan antara u dengan x. U kan min x kuadrat. Jadi kalau x-nya 0, u-nya jadi min 0 kuadrat. Nah, min 0 kuadrat ya 0. Ya. Kemudian ketika x-nya 2, nah, batasnya kan 0 sampai 2. Ketika x-nya 2, maka u-nya jadi min 2 kuadrat. Jadi min 4. Nah, berarti batas u-nya itu jangan ditulis 0 sampai 2, tapi 2, batas u-nya 2 sampai min 4. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dengan rumus ini ya, dengan rumus eksponen tadi, kita akan cari integral ini. Ya. Ya, kita cari integralnya. Ya, kita cari integral dari min u kuadrat, min eksponen u. Min eksponen u itu berarti sama dengan tetap min eksponen u ya, batasnya 2 sampai min 4. Bentar deh, saya turunin dulu. Oke ya. Jadi kalau u nya adalah min 4, kita punya eksponen min 4 dikurang ketika u nya 2, jadi min eksponen 2. Nah, kalau kita sederhanakan jadi ini jadi plus ya, eksponen 2 dikurang eksponen min 4. Atau boleh juga eksponen 2 min 1 per eksponen 4. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini jawaban untuk soal 1 bagian C. Oke, kita lanjut sekarang ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 atau nomor 3 nya coba diturunin dulu. Turunin dulu. Oke, untuk yang nomor 2 kita akan integralkan xy
ya, dengan daerah R-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1 ya. Kalau kita gambarkan daerah R-nya kurang lebih seperti ini ya. Daerah R-nya itu sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat dan satu lagi adalah batasnya Y sama dengan 1. Nah, ini Y sama dengan 1, berarti di sini ya, sini 0. Oke, berarti daerah yang diarsir ini ya, ini daerah yang diarsir ya, ini daerah yang diarsir, daerah R nya. Nah, sekarang kita akan bikin partisi dulu. Partisinya enaknya mendatar atau tegak, nah gitu ya. Partisinya kalau kita perhatikan enaknya dia partisi yang tegak ya, karena kalau seandainya tegak jelas Y-nya dari 0 sampai 1. Tapi kalau seandainya mendatar, nah ini bagian X-nya itu, X yang kiri fungsi parabola, X yang kanan juga fungsi parabola. Jadi agak sedikit susah ya. Lebih sederhana kalau seandainya kita partisinya adalah berupa garis yang tegak ini. Ya, garis yang tegak. Jadi ini kalau kita geser-geser, pasti nanti nilai X-nya bisa kita cari ada di sini. Ini X-nya. Yang kiri, X yang kanan. Oke, kita cari dulu X yang kiri. Itu terjadi pada X yang kiri dan kanan terjadi ketika perpotongan parabola dan garis Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan Y. Kita buat seperti ini. Y yang pertama adalah X kuadrat. Y yang kedua adalah sama dengan 1. Nah, ini kalau seandainya kita lihat, jadi X-nya plus minus 1, jelas ya. Jadi ini minus 1, ini 1. Jadi nanti daerah batas integralnya bisa kita tuliskan. Nah, ini karena dia tegak berarti harus Y sama dengan Y sama dengan ya. Y yang bawah, Y yang atas. Berarti ini DY yang dalam. Nah, di sini DX. DX-nya itu dari min 1 sampai 1. Sementara DY-nya itu yang bawah adalah Y sama dengan X kuadrat. Sementara Y yang atas adalah konstan, Y sama dengan 1. Nah, seperti ini. Yang akan diintegralkan adalah fungsi XY. Oke, tugas kita mencari integral yang dalam dulu. Nah, yang ini. Ini kalau kita integralkan min 1 sampai 1, integralkan ini terhadap Y. Berarti yang bukan Y konstan ya, berarti X ini konstan. XY integralnya atau XY pangkat 1 integralnya adalah XY pangkatnya menjadi 2. Batasnya X kuadrat sampai 1. Nanti hasil ini kita integralkan lagi terhadap X. Nah, tapi kita cari dulu nih ya. 1 dan X kuadrat adalah nilai dari Y ya, jangan lupa. Jadi Y diganti dengan 1, nanti dikurang Y diganti dengan X kuadrat. Oke, jadi integral min 1 sampai 1, hasil ini X-nya kan tadi konstan, jadi kita keluarkan saja. Jadi Y kuadrat kalau diganti 1, Y-nya jadi 1 ya, 1 kuadrat 1 dikurang ketika Y-nya sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat dikuadratkan jadi X pangkat 4. Nah, gini. Ya, oke. Langkah selanjutnya, nah ini masih bisa kita urai ya sebelum kita integralkan terhadap X. Ini jadi X kali 1X, X kali X pangkat 4 jadi X pangkat 5. Nah, coba kita integralkan. Ya, integralnya adalah integral X pangkat 1 adalah X pangkat 2 dibagi 2 alias dikali setengah. X pangkat 5 integralnya X pangkat 6 dibagi 6. Batasnya min 1 sampai 1. Oke, jika X-nya sama dengan 1, maka kita punya setengah dikurang 1 per 6. Namun ketika X-nya min 1, jadi min 1 kuadrat setengah dikurang min 1 pangkat 6 1/6. Nah, ini kalau kita lihat sama persis ya, jadi sama dengan 0.
Ya, jadi hasil integral untuk yang XY dengan daerah R seperti ini adalah 0. Oh, sebentar, ini ada yang kurang ya. Ini ke pangkat 2 dibagi 2 harusnya. Dibagi 2. Berarti ini kalau dibagi 2, berarti kan ini per 2, ini per 2. Nah, berarti ini jadi 1/4 ya. Ini jadi 1/6, 1/12. Sebentar, hilap ya. Ada sedikit hilap. Jadi 1/12. Oke. Saya hapus dulu. Jadi kalau X-nya 1, maka kita punya 1/4 min, oh nampaknya sama hasilnya ya. Dikurang ketika X-nya min 1, jadi tetap ya 1/4 min 1/12. Hasil tetap 0. Hasil tetap 0. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya, soal nomor 3. Nah, kita akan integralkan X tambah Y terhadap batasnya adalah R, di mana R adalah berbentuk segitiga. Ya, untuk segitiga, bentuk segitiga ya dibentuk oleh titik 0,0, 0,4 dan 1,4 ya. Coba kita gambarkan dulu ya. 0,0 ya, ini 0,0 nya, kemudian 0,4 berarti X nya 0, Y nya 4 ya, katakanlah di sini, dan 1,4 X nya 1, Y nya 4 ini ya. Nah, ini kalau kita hubungkan, jadi daerahnya saya pakai warna biru aja. Nah, daerahnya seperti ini. Oke ya. Nah, daerahnya seperti ini kalau kita arsir. Nah, ini daerahnya. Oke ya. Nah, daerah seperti ini daerah R-nya. Oke, jadi ini kalau seandainya kita sekarang, ini boleh kita gunakan tegak, partisinya boleh juga pakai mendatar, ya sama saja. Nah, sekarang coba kita pakai partisinya yang mendatar ya. Nah, partisinya kita coba mendatar. Jadi nanti kiri sampai ke kanan ya. Nah, jadi kita nanti gunakan R-nya ini X tambah Y dA ini sama dengan berarti karena dia kiri sampai kanan, berarti yang di sini adalah X terlebih dahulu yang akan kita integralkan, baru Y ya, dimana Y nya kita buat dari 0 sampai 4 yang diarsir, 0 sampai 4. Sementara X nya itu yang kiri X sama dengan 0 ya, yang kiri ini X sama dengan 0, sementara yang kanan adalah X sama dengan berupa persamaan garis. Nah, ini 0,0 titiknya. Nah, di sini titik 1,4. Nah, kita buat persamaannya. Ya, kita gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C. M-nya itu berapa gradiennya? Ya, delta Y per delta X ya. Jadi delta Y ini 1,4, ini 0,0. Katakanlah ini X1 Y1, ini X2 Y2. Maka gradiennya Y2 4 kurang 0 ya, dikurang 1 kurang 0 ya, delta Y per delta X. Jadi gradiennya 4. Dapat gradiennya 4. Nah, jadi Y sama dengan 4X tambah C. Dan dia kan melalui 0,0. Kalau X nya 0, Y 0 ya, X nya 0, Y nya 0 ya, boleh juga 1,4 bebas. Ketika X nya 0, Y nya 0, maka C nya dapat berapa? Jadi 0, Y nya 4 kali 0 tambah C. Maka pasti C nya juga 0 ya, kelihatan. Jadi nanti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X saja, karena C nya 0. Nah, tapi kita maunya bukan Y sama dengan sekian X, kita maunya adalah X sama dengan sekian Y. Maka kita nyatakan X sama dengan, yang tadi Y sama dengan 4X, X sama dengan 1/4Y. Nah, ini yang kita ambil. Jadi batasnya di sini 0 sampai yang kiri ini ya, berupa garis lurus X sama dengan 0, dan yang kanan adalah X sama dengan 1/4Y. Nah, seperti ini. Yang akan diintegralkan adalah X tambah Y. Oke, coba kita integralkan. Ya, kita integralkan yang dalam dulu. Jadi 0 sampai 4. Integral X terhadap X, ya di X pangkat 1 integralnya setengah X pangkat 2. Y diintegral terhadap X, jadi Y ini konstan. Jadi hasil integralnya Y kali X.
Batasnya 0 sampai 1/4Y. Oke, coba kita cari hasil ini dulu. Ya, ini yang jadi batas tadi X, maka ini adalah nilai X ya. Coba X-nya kalau kita ganti dengan 1/4Y, maka kita punya setengah kali 1/4Y pangkat 2 ditambah Y kali X, X-nya ganti dengan 1/4Y. Nah, ini yang pertama, dikurang ketika X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 ya jelas 0 ya, 0 tambah 0 dy. Nah, seperti ini. Coba kita sederhanakan. 0 sampai 4 ini jadi 1/16 kali setengah jadi 1/32, Y dikuadratin, Y pangkat 2 tambah 1/4 kali Y pangkat 2 dy. Nah, ini sama-sama Y kuadrat, bisa dijumlah ya. Nah, 1/4 jadikan 1/32. 1/4 ini kan nilainya setara dengan, kalau dibikin 32 berarti 8/32 ya. Jadi kita punya 1/32 tambah 8/32. 1/32 tambah 8/32 ya, jadi 9/32 Y pangkat 2. Nah, baru kita integralkan. Integralnya jadi 9/32 Y pangkatnya jadi 3 dibagi 3. Nah, ini bisa kita coret 9 dengan 3 ya, batasnya 0 sampai 4. Jadi kita punya 3/32, karena dia konstanta kita keluarkan saja. Y pangkat 3 ketika Y-nya 4 adalah 64, dikurang ketika Y-nya 0, Y pangkat 3 ya 0. Nah, 64 bagi 32 kan 2 ya. 2, maka dapatlah hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, jadi hasil untuk soal yang terakhir ini adalah 6 ya. Oke, jadi demikianlah pembahasan untuk yang integral rangkap 2, di mana batasnya atau daerah R-nya itu bukan berupa persegi panjang.